Pemirsa, seorang warga negara Nigeria terjatuh dari lantai 9 sebuah apartemen di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Korban meninggal dunia setelah sempat dirawat di Rumah Sakit Koja. Seorang warga negara Nigeria yang jatuh dari lantai 9 sebuah unit apartemen di Kelapa Gading, Jakarta, Rabu kemarin meninggal dunia. Sebelum meninggal, warga Nigeria ini sempat dirawat di Rumah Sakit Koja. Polisi telah berkoordinasi dengan kedutaan untuk memproses pemulangan jenazah WNA. Tadi malam setelah dilakukan perawatan di RS Koja, korban mengembuskan napas terakhir. Kemudian kita segera melakukan komunikasi dengan pihak kedutaan dan dari keluarga. Rabu kemarin sebelum jatuh, warga Nigeria ini bergantung di pinggir balkon apartemen untuk menghindari razia imigrasi. Polisi telah memeriksa 5 saksi atas peristiwa ini. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Razia masker di sejumlah wilayah di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah terus digencarkan. Kali ini sejumlah pelanggar yang tidak mengenakan masker dikenai sanksi push-up. Kartu identitas mereka juga ikut disita. Warga ini dihukum lantaran tidak menggunakan masker saat berkendara. Razia protokol kesehatan digelar di Jalan Pertigaan Pasar Margasana, Banyumas, Jawa Tengah. Nggak pakai masker apa emang nggak punya masker? Push up Pak kemarin. Push up. Terus tadi disuruh ngapain? Push up. Suruh push up. Setelah itu? Surat pernyataan Pak. Oh gitu. Terus ini nggak pakai masker suruh ngapain lagi? Suruh beli. Suruh beli. Sekarang mau beli jadinya? Padahal biasanya disediakan Pak. Oh gitu. Jadi sekarang mau beli dulu. Suruh beli dulu ya. Iya Pak. Oke. Selain hukuman fisik, warga setempat juga akan ditahan KTP-nya jika tidak mematuhi protokol kesehatan. Ia juga akan disidang atas perkara pidana ringan pelanggaran Perda Kabupaten Banyumas. Kalau warga sini kita ambil KTP-nya untuk kita data dan besok untuk mengambil di kecamatan. Oke. 52 orang dirazia karena tidak memakai masker. Razia terus dilakukan untuk menekan angka penyebaran COVID-19 terutama di Kabupaten Banyumas. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Sebanyak 156 tenaga kerja asing asal Cina menjalani pemeriksaan kesehatan dari tim medis Dinas Kesehatan di Konawe, Sulawesi Tenggara. Tes kesehatan untuk memeriksa penyakit menular seperti hepatitis hingga COVID-19. ...156 tenaga kerja Cina yang bekerja di pabrik pemurnian nikel di Konawe, Sulawesi Selatan diperiksa kesehatannya. Dinas Kesehatan Konawe memeriksa suhu tubuh dan cek darah untuk mengidentifikasi penyakit menular seperti HIV/AIDS, hepatitis, serta terbebas dari COVID-19. Sasaran pemeriksaan itu adalah terutama pola penyakit menular ini yaitu HIV/AIDS, hepatitis dan program TB paru ini. Nah, inilah yang kita laksanakan ini, kita mau sosialisasi laksanakan ini perda kami. Sebelumnya 156 TKA Cina telah diperiksa kesehatannya di daerah asal dan setibanya di Kendari. Selain itu, seluruh TKA juga sempat dikarantina selama 14 hari. Mereka sudah melewati karantina mandiri sebelum berangkat. Kemudian sesampainya di Kendari di UHO, mereka juga dilakukan pemeriksaan oleh KKP. Kemudian setelah itu juga kita bawa ke sampainya di pabrik, kita juga melakukan standar pengawasan kesehatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe. 156 TKA Cina merupakan gelombang pertama dari rencana 500 TKA Cina yang akan kerja di pabrik pemurnian nikel di Konawe. Rencananya gelombang kedua dan gelombang ketiga akan datang pada 28 Juni dan 7 Juli mendatang. Kedatangan 500 TKA ini pun sempat mendapat penolakan dari warga sekitar pada pertengahan Juni ini. Dari Konawe, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan.
Puskesmas Kebayoran Baru Jakarta mengadakan rapid dan swab test kepada 100 pedagang pasar Taman Puring. Sementara sejumlah pedagang pasar Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta kabur meninggalkan lapak saat mengetahui adanya tes corona. Puskesmas Kebayoran Baru Jakarta mengadakan rapid dan swab test kepada 100 pedagang pasar Taman Puring. Hasil uji rapid dan swab test dikirim ke Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan untuk diperiksa di laboratorium. Sembari menunggu hasil swab test, pedagang diizinkan berjualan dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Hanya 50 hingga 60% pedagang yang berjualan setiap harinya. Hasil swab test akan dikirim melalui telepon kepada para pedagang. Jika ada hasil tes positif atau reaktif, maka pedagang itu harus menjalankan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Sementara itu, ketakutan mengikuti tes corona kembali dialami para pedagang di Pasar Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta yang kabur dan memilih menutup lapak dagangan lebih awal demi menghindari uji swab yang digelar petugas puskesmas. Para pedagang mengaku khawatir justru akan terpapar ketika berada di posko kesehatan. Mencegah semakin banyaknya pedagang yang kabur, petugas langsung menjemput para pedagang yang masih tersisa agar mau mengikuti uji swab. Kenapa, Bu? Takut duluan. Takutnya kenapa? Udah takut duluan gue. Ini kan gratis nih, Bu. Iya. Kalau di rumah sakit kan mahal ya. Ibu takutnya khawatirnya kenapa, Bu? Ntar gini loh, udah dibilang sehat gitu. Tahu-taunya ada penyakit gitu. Takut saya udah gitu. 9 orang pedagang di Pasar Palmerah, Jakarta terkonfirmasi positif virus corona. Imbasnya perusahaan umum daerah Pasar Jaya selaku pengelola terpaksa menutup sementara pasar guna sterilisasi. Kondisi Pasar Palmerah sepi dari pedagang dan pembeli. Hanya petugas keamanan PD Pasar Jaya, Satpol PP dan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta yang berjaga di lokasi. Penutupan Pasar Palmerah berlangsung mulai hari ini selama 3 hari hingga 27 Juni mendatang. Pasar Palmerah menambah deretan pasar tradisional di DKI Jakarta yang terpaksa ditutup karena terpapar virus corona. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Baru dilantik pertengahan Mei lalu, penjabat Wali Kota Makassar, Yusran Yusuf, dicopot dari jabatannya. Yusran dinilai gagal menurunkan kasus COVID-19 di Kota Makassar. Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah mencopot pejabat Wali Kota Makassar Yusran Yusuf yang belum genap 2 bulan bertugas. Pencopotan Yusran karena masih tingginya kasus COVID-19 di Kota Makassar. Nurdin mengatakan perlu pemimpin yang tegas dan kuat untuk menangani COVID-19 di Makassar. Bahwa PJ Wali Kota Makassar itu adalah perpanjangan tangan gubernur, ya, untuk mengendalikan Makassar sementara waktu sampai menunggu wali kota definitif. Tetapi di tengah jalan saya sudah ingatkan pada saat pelantikan. Setiap pelantikan PJ saya ingatkan bahwa ini jabatan bukan permanen, bukan pilihan rakyat. Ya, ini betul-betul mengisi kekosongan selama pejabat definitif belum terpilih. Maka pertama saya ingatkan, jaga netralitas, kerja fokus, apalagi di saat ini adalah masa pandemi COVID-19. Ya, kita butuh fokus dan tidak akan mungkin pemerintah bisa menyelesaikan sendiri. Berdasarkan info corona.makassar.co.id, angka positif corona di Makassar telah mencapai sekitar 2.500 kasus. Dengan total kematian sekitar 120 orang. Beredar kabar Yusran Yusuf akan diganti dengan Rudi Jamaluddin yang tengah menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan. Pelantikan pejabat baru akan digelar pada 26 Juni besok. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Ya pemirsa, tingginya angka COVID-19 di Indonesia membuat anak bangsa berinovasi menciptakan alat rapid test sendiri. Di antaranya ilmuwan Universitas Padjadjaran dan Universitas Gadjah Mada yang membuat alat rapid test dengan harga terjangkau namun lebih efektif.
Pemerintah gencar menggelar rapid test di sejumlah wilayah untuk memetakan penyebaran COVID-19. Rapid test menjadi cara cepat untuk mengetahui apakah seseorang reaktif atau tidak. Setelah dinyatakan reaktif, pemeriksaan akan berlanjut ke swab test dengan hasil yang lebih mengarah pada positif atau negatif corona. Lamanya proses penentuan seseorang positif atau negatif corona membuat ilmuwan dari Fakultas MIPA Universitas Padjadjaran Bandung, Jawa Barat mengeluarkan inovasi baru dalam pemeriksaan COVID-19. Alat yang diberi nama deteksi cepat ini diakui memiliki akurasi 80% dan jauh lebih murah ketimbang buatan impor. Sehingga hasil yang ditunjukkan bukan lagi reaktif, melainkan hanya negatif atau positif COVID-19. Sudah mulai memproduksi rapid test 2.0 ya. Dalam minggu-minggu ini dirilis 5.000 yang sangat membanggakan karena rapid test ini adalah rapid test canggih, mengetes antigen bukan antibody. Jadi langsung mengetes COVID. Jadi nanti hasilnya bukan lagi reaktif, betul-betul negatif atau positif, kira-kira begitu. Selain Universitas Padjadjaran, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta juga membuat alat deteksi COVID-19 yang bernama RIGA atau singkatan dari Republik Indonesia Gadjah Mada Hepatika Airlangga. Meski buatan dalam negeri, akurasi RIGA COVID-19 tidak kalah dengan rapid test kit buatan luar negeri. Bahkan, RIGA telah diuji di 25 puskesmas di Sleman. Bupati Sleman Sri Purnomo menyambut baik inovasi ini. Dengan harganya yang lebih murah, ini harapannya nanti kan kita bisa memberikan rapid kepada banyak warga masyarakat Kabupaten Sleman karena sangat terjangkau, sehingga nanti bisa untuk men-tracing dengan persentase yang lebih tinggi dengan gambaran yang umum yang akan bisa akurasinya tinggi. Dikembangkan oleh Universitas Padjadjaran bekerjasama dengan PT Pakar Biomedika Indonesia dan PT Tekad Mandiri Citra, deteksi cepat memiliki uji sampel berbasis antigen. Waktu uji sampel sekitar 10-15 menit dengan harga sekitar Rp120.000. Sementara RIGA COVID-19 dikembangkan oleh Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, dan Laboratorium Hepatika Mataram di bawah Kementerian Riset dan Teknologi. Dengan uji sampel berbasis antibodi, RIGA COVID-19 lebih murah ketimbang alat rapid test buatan impor. Dengan alat deteksi COVID-19 buatan dalam negeri yang mampu menyaingi akurasi PCR, diharapkan penanganan corona di Indonesia bisa lebih murah dan lebih cepat. Tim Liputan iNews melaporkan. Forum Aspirasi Pengusaha Jasa Pernikahan Kota Bandung menggelar simulasi resepsi pernikahan di salah satu gedung di Bandung, Jawa Barat. Simulasi ini dilakukan untuk mendapatkan kelonggaran dari pemerintah Kota Bandung. Memasuki masa tatanan kenormalan baru atau new normal, Forum Aspirasi Pengusaha Jasa Pernikahan Kota Bandung menggelar simulasi resepsi pernikahan di sebuah gedung di kawasan Batu Nunggal, Bandung, Jawa Barat. Simulasi dilakukan mulai dari alur masuk pengantin hingga penerapan jaga jarak undangan sesuai dengan protokol kesehatan. Selain itu, penyediaan makanan dan teknis berfoto juga turut disimulasikan. Hal ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan pelonggaran di sektor usaha tersebut. Dengan dasar ini, nanti kita akan kaji dinas instansi terkait untuk melakukan pelonggaran relaksasi kegiatan resepsi pernikahan. Tapi tentunya lewat prosedur, nanti mereka mengajukan dulu, kemudian pasti ada surat pernyataan dari asosiasi. Kalau sampai mereka ternyata tidak menerapkan standar protokol kesehatan, ya. Nah, karena memang selama 3 bulan ini teman-teman pelaku bisnis terutama para pekerja lepas, ya, para pekerja kami juga puluhan ribu orang ini terdampak banget. Gitu. Jadi mudah-mudahan sih dengan adanya simulasi ini menjadi goal setting kami ini terpenuhi. Pengusaha jasa pernikahan juga memprediksi akan ada kenaikan biaya pernikahan di tengah pandemi ini. Sebab ada tambahan kebutuhan alat seperti pengukur suhu, hand sanitizer, dan personel untuk mengawasi tamu undangan. Dari Bandung, Jawa Barat, Unang Setiawan, iNews melaporkan.
Jenazah pasien COVID-19 di Surabaya, Jawa Timur tertukar saat hendak dimakamkan. Kami hadirkan informasi lengkapnya usai jeda pariwara berikut ini.